Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perbedaan antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat digambarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Penjelasan tentang perbedaan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat banyak dijelaskan oleh para imam-imam. Imam Al-Bujairimi misalnya di Hasyiah kitab beliau dalam kitab Fiqh. Demikian juga oleh Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Beliau juga menjelaskan dalam kitab beliau Tanwirul Qulubnya. Imam Al-Ghazali, imam-imam yang lain. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan perbedaan antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat yang dijelaskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya tarekat itu ibarat kapal yang ada di lautan, ibarat kapal laut. Kapal laut inilah yang beliau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ibaratkan syariat. Kapal laut yang ada di lautan ini adalah syariat. Lautan itu diibaratkan sebagai tarekat. Syariat ini harus berjalan di atas tarekat. Tidak bisa orang bertarekat tanpa ada syariat. Lucu juga kelihatannya, syariatnya ada, tarekatnya tidak ada. Kapalnya ada, tapi lautannya tidak ada, sungainya tidak ada. Mau berenang di mana kapal ini? Dari itulah secara sederhana Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menggambarkan bahwa sang safinah atau kapal laut ini yang akan berjalan mengarungi lautan, itulah beliau ibaratkan adalah syariat. Kapal ini syariat, air laut ini adalah tarekat. Untuk apa? Untuk meraih yang namanya hakikat dan ma'rifat. Dengan berjalannya dan kita tunggangi kapal laut di atas lautan ini, kita akan ma'rifat tujuan kita. Seperti misalnya contohnya kita ingin ke Sumbawa, kita ingin ke Bali misalnya. Tatkala kita naiki kapal laut ini, berarti kita sudah bermula dengan syariat. Berjalannya kapal di atas lautan ini sudah kita jalankan yang namanya tarekat. Sesampai kita di Bali, kita makrifat, kita mengetahui, oh ternyata Bali itu seperti ini, ternyata Bali itu, ternyata Sumbawa itu, ternyata Malaysia itu, tergantung arah tujuan yang ingin kita ketahui. Sesampai kita di Bali, sesampai kita di Sumbawa, sesampai kita ke tujuan, kita akan makrifat, kita akan melihat dan akan mengetahui hakikat daripada tujuan kita. Karena nawaitu kita, niat kita dari rumah, kita ingin ke Bali untuk mencari mobil misalnya. Nawaitu kita dari rumah ingin ke Malaysia untuk mencari uang, untuk bekerja di sana, menjadi TKI dan seterusnya. Itu nawaitu kita dari rumah. Tatkala kita naik di kapal tersebut, kita sudah melaksanakan yang namanya syariat. Berjalannya kapal di atas lautan ini sudah tarekat. Sampainya kita ke tujuan, sampainya kita ke Malaysia, sampainya kita ke tujuan, kita akan makrifat, kita akan mengetahui, oh ini namanya Malaysia, ini namanya Bali, ini namanya Sumbawa. Inilah tujuan kami yang ingin ketahui. Kita makrifat, kita akan mengetahui dan kita akan menyaksikan. Tatkala kita sudah makrifat, kita sudah mengenal arah tujuan cita-cita kita, tatkala itulah kita makrifat yang namanya hakikat daripada tujuan tersebut. Oleh sebab itu, ibadah yang kita lakukan, kita sholat, kita wudu, itu adalah syariat. Syariat ini kita jalankan sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan ajaran para fuqaha, para ahlinya. Kita lakukan, kita jalankan wudu tersebut, kita jalankan sholat tersebut, kita jalankan ibadah tersebut. Tatkala kita sudah menjalankan ibadah yang kita lakukan, apakah kita sudah mengetahui ibadah tersebut? Akan kembali kepada kita masing-masing.
Tatkala kita sudah menjalankan syariat, kita menjalankan tarekat, tapi belum kita makrifat hakikat daripada apa yang kita akan lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan yang namanya kematian. Dengan adanya mati, di dalam liang lahatlah kita akan pindah guru yang akan mengajarkan kita nanti adalah malaikat munkar dan nakir. Sewaktu di dunia mungkin kita malas diajar oleh guru, malas diajar oleh para ustadz, diberikan pengajian, diberikan arahan, terkadang tidak mau, terkadang enggan untuk mengikutinya. Kalau itu keadaannya, nanti ada lagi guru-guru, ada lagi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kita sebagai hambanya agar benar-benar mengenal Allah, agar benar-benar memakrifat hakikat dari semua amal ibadah yang kita lakukan. Maka itu adalah tugas daripada malaikat munkar nakir, alias kita pindah alam. Kita berpindah alam, kita meninggal dunia, pada hakikatnya adalah sebagai jurus yang selanjutnya, episode yang selanjutnya untuk Allah kadernisasi, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada hambanya agar hambanya mengenal Allah, makrifat hakikat dari amal ibadah yang pernah dia lakukan semasa hidupnya di atas dunia. Hadirin jamaah pengajian, para siswa-siswi, para jamaah sekalian, dimanapun kalian berada yang kami cintai, itulah sederhananya penjelasan perbedaan antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat yang digambarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Dari itulah bahwa intinya adalah kita lakukan syariat ini sesuai dengan ajaran Allah. Berarti itu orang sudah melakukan syariat dengan tarekat. Dengan melakukan syariat dan tarekat inilah orang itu akan sampai makrifat. Mustahil, tidak mungkin orang untuk makrifat hakikat tanpa melakukan yang namanya syariat tarekat tersebut. Kita sholat sesuai ajaran agama, sesuai ajaran Al-Quran, ajaran para ulama, itu sudah namanya orang melakukan syariat dan tarekat. Bukan yang namanya tarekat itu hanya berwirid, hanya berzikir, tidak cukup dengan itu yang namanya tarekat. Kita sudah melakukan sholat, di sana ada zikir, kita membaca Al-Quran, di sana kita menyebut asma Allah, di sana kita mengucap zikir ismuz zat dan seterusnya. Itu sudah komplit di dalam sholat tersebut. Di sana ada zikrullahnya, di sana ada bacaan Al-Qur'annya, ada di sholat ada tasbih dan lain sebagainya. Dan itulah semua amal ibadah yang kita lakukan. Hakikatnya adalah kita melakukan syariat dan tarekat. Tinggal kita memperdalam makna isyarat-isyarat yang ada dari ibadah yang kita lakukan. Seperti misalnya, seperti apa yang sudah kami sampaikan pada hari-hari yang lalu. Tatkala kita sholat, kita amalkan yang namanya hukum zamani dan hukum makani. Setelah itu, tatkala kita berdiri saat sholat, di sanalah hendaklah kita ingat. Tatkala kita berdiri waktu sholat, di sanalah seorang hamba sedang membuktikan diri bahwa hamba tersebut mengenal dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba Allah yang mengenal dirinya sebagai hamba Allah yang diciptakan dari unsur api. Sebagai buktinya, di badan kita ini panas, ada hararah, ada panas yang ada pada badan, suhu badan kita ini. Itu menandakan bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah dari unsur api. Tatkala orang sudah mengetahui dirinya diciptakan oleh Allah dari unsur api, maka dia buktikan pengakuan, pengetahuannya dirinya bahwa dirinya diciptakan dari unsur api. Dia buktikan tatkala sholat, tatkala saat berdiri waktu sholat. Berdirinya kita, berdirinya Anda, berdirinya kalian tatkala sholat, itu adalah sebagai pembuktian bahwa kalian sudah mengenal, tahu diri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur api. Dan yang namanya api sifatnya selalu berdiri. Tidak ada api yang tidur, tidak ada api yang ke bawah, selalu api itu berdiri. Berdirinya kita pada waktu sholat, itu adalah sebagai bukti bahwa seorang hamba mengenal diri, bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dari unsur api. Hal-hal seperti itulah untuk menambah pengetahuan kita tentang ilmu tarekat.
Kita berdiri tatkala sholat, ingatlah, inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan diri saya dari unsur api. Saya buktikan dengan berdiri 17 rakaat setiap hari dan setiap malam. Selanjutnya, tatkala kita sholat, kita baca itu dan hilang sunnah, kita ruku. Ruku tersebut adalah sebagai pembuktian seorang hamba yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur angin. Sifat yang namanya angin adalah bertiup lurus. Yang namanya angin tidak bertiup ke atas, yang namanya angin tidak bertiup ke bawah, tapi sifat angin adalah mendatar. Seorang hamba yang tahu dirinya diciptakan oleh Allah dari unsur angin, maka buktikanlah dengan sholat yang Anda lakukan tatkala Anda ruku. Ingatlah, inilah bukti bahwa kami mengetahui diri diciptakan oleh Allah dari unsur angin. Inilah pembuktian. Nah, itu juga salah satu cara untuk meningkatkan, untuk mengetahui ilmu tarekat tersebut, pembuktian dalam sholat. Dan itulah kami katakan dari awal bahwa dalam sholat itu lengkap ada di sana. Syariat tarekatnya ada. Kita berdiri bahwa buktinya bahwa Allah menciptakan kita dari api. Kita ruku, kita membuktikan bahwa diri kita ini adalah diciptakan oleh angin. Nah, itulah yang kami maksudkan tadi, bahwa syariat tatkala kita lakukan sholat atau ibadah yang lain, di sana sudah ada, sudah kita lakukan yang namanya syariat, sudah kita lakukan yang namanya tarekat. Selanjutnya setelah kita ruku, apa yang kita lakukan? Kita kembali i'tidal, dan untuk sujud, Allah Akbar, turunnya badan kita, jatuhnya badan kita, istilah bahasa orang tua, jatuhnya, turunnya badan untuk sujud ke tanah. Itu mengisyaratkan bahwa agar manusia itu tahu diri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur air. Yang namanya air, mesti air terjun ke bawah. Yang namanya air, sifat api ya berdiri, sifat angin ya mendatar, sifat yang namanya air ya jatuh ke bawah. Jatuhnya badan, jatuhnya wajah, muka bersama anggota kita untuk sujud, itu adalah sebagai pembuktian bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari unsur air. Nah, itu juga adalah sebagai upaya, sebagai buktinya orang sudah mengamalkan tarekat yang dia. Yang paling akhir yang kita lakukan adalah ternyata kita duduk tahiyat. Duduk tahiyat itu maupun duduk-duduk yang lain yang kita lakukan pada sholat, itu adalah sebagai pembuktian bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur tanah. Yang namanya tanah selalu duduk, tidak pernah terbang larian kemana-mana. Yang namanya tanah selalu duduk. Kita duduk dalam sholat agar kita ingat, tahu diri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur tanah. Nah, inilah sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang bisa kami bagikan pada saat ini pada adik-adik kami, kepada saudara-saudari kami, bagi siswa-siswi kami dimanapun kalian berada. Tatkala kalian sholat, Anda sudah melakukan syariat, Anda sudah melakukan tarekat di sana. Caranya bagaimana? Tatkala Anda sholat dari usolli fardhu zuhri, itu sudah syariat yang Anda lakukan. Sampai assalamualaikum warahmatullah, itu sudah syariat yang Anda lakukan. Usahakanlah yang 4 tadi untuk pembuktian agar sholat yang kita lakukan syariat, kita juga lakukan tarekat. Dengan cara bagaimana? Tatkala kita berdiri, kita ingat Allah menciptakan saya dari unsur api. Tatkala kita ruku, ingatlah Allah menciptakan kami dari unsur api. Tatkala kita sujud, ingatlah Allah menciptakan kami dari unsur air. Tatkala kita duduk tahiyat, duduk-duduk yang lain, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kami dari unsur yang namanya tanah. Yang 4 unsur tadi ada semuanya di sholat yang selalu kita lakukan. Demikian juga makna-makna sholat yang lain. Tatkala kita mengucapkan bacaan yang kita baca, hendaklah kalian ingat bahwa sekarang saya sedang berinteraksi, saya sedang berkomunikasi, yang ke ngerawas kanci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ke berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan demikian? Hati, perasaan kita. Seperti yang sudah kami jelaskan, jangan hanya badan kita yang sholat,
Jangan hanya zahiriah kita yang sholat, tapi batiniah kita tidak sholat. Seperti yang sudah kami sampaikan pada pengajian-pengajian yang lalu, bahwa itulah yang namanya man tafaqqaha bila tasawwufin faqad tafassaka. Hanya belajar fikih, hanya belajar hukum, tapi tidak belajar tasawuf. Hanya belajar syariat, tidak belajar tarekat. Itulah yang namanya orang fasik. Yang namanya orang fasik khilafu ma abtan, lain di lisan, lain di hati, lain di badan, lain di hati dan pikiran. Badannya menghadap kepada Allah, badannya beribadah kepada Allah, tapi hati pikirannya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya fasik. Itulah yang namanya orang fasik. Lain di bibir, lain di hati, lain di badannya, lain di ucapannya, lain di hati dengan pikirannya. Nah, dari itulah pentingnya, perlunya tatkala kalian beribadah, melakukan sholat, hendaklah mengupayakan cara-cara seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Tatkala usollinya sampai assalamualaikum, ya tambahlah dengan cara-cara yang sudah kami jelaskan tadi. Berdirinya api, berkomunikasinya, mengingat berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala saya ruku sampai salam dan seterusnya, yang apa yang sudah kami jelaskan tadi, itulah berupaya sedikit demi sedikit. Apa yang kita lakukan, kita rasa dipahami maknanya, agar ibadah yang kita lakukan bukan hanya dengan zahiriah kita saja, tapi dengan batinnya juga. Tapi tidak cukup juga dengan batinnya, tidak cukup. Seperti yang sudah kami jelaskan juga, bahwa wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa saja yang hanya belajar tasawuf, hanya belajar tarekat, tapi tidak belajar yang namanya syariat, tidak belajar yang namanya hukum, faqad tazandaqa. Itulah namanya orang zindik. Hanya hatinya melakukan sholat, tapi badannya tidak melakukan sholat. Itulah namanya orang zindik. Rupanya saja Islam, kelihatannya saja Islam, tapi hakikatnya dia tidak Islam. Yang Islam hanya hatinya, tapi jasad dan raganya tidak menjadi orang Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya dan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.